Sudah jam 7.48-nya. Jadi baik, kalau gitu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya akan menge-share jadi kemarin pada saat memvalidasi, nah ini validasi 1HW9 ya. Jadi kemarin kita bikin model validasi 1HW9. Pada saat kita running, itu runningnya direkam dalam bentuk ada folder baru namanya resat ya. Resat. Oh ya, kemarin kalau nggak salah Pak Lumban saya kirim itu ya, protein, replikan sama ligan ya. Iya Pak. Ya, sudah dicoba belum? Kok saya belum bisa Pak. Belum. Belum dicoba Oh iya, Pak. nggak apa-apa. Iya ya. Nah, jadi ini hasil resultnya ya. Resultnya. Jadi seperti sebelumnya, kalau sudah selesai, kemudian kita CD result, kemudian enter more base ranking .csv. Nah, hasilnya ada base ranking ini, rekamannya ini. Nah, ini kalau kita double klik kiri, langsung keluar bentuk Excel. Nah, di sini kelihatan ya, kalau kita besarkan. Nah, kalau kita besarkan di sini yang paling stabil adalah -79 ya. -79. Nah, ini konfirmasi keberapa? Itu bisa kita kita tengok di sini. 79 itu ya, ini itu yang keberapa? Ternyata yang ke-6 ya. Jadi -79 yang paling stabil, ternyata konfirmasi 0006 konfirmasi 1. Ya, jadi 61 006101 ini akan kita copy, kita sandingkan ke replikan. Nah, jadi 006 ini dimulai dari 0001 ya. Nanti dari 1 sampai 10 dan proteinnya. Sehingga kita akan melihat 000 setelah 59 ya, setelah konfirmasi 05 ya, konfirmasi 10, maka ini yang dimaksud tadi ini skodoknya ini 0006 konfirmasi 01 ini. Nah, ini kan kita copy, kemudian kita sandingkan dengan replikan di sini ya, kita pastekan. Nah ya, kebetulan sudah saya pastekan. Nah, jadi kita akan menghitung RMSD-nya di sini. Sehingga kita akan membuka desktop, karena saya softwarenya saya simpan di komputasi di desktop. Kita akan buka Yasara. Nah, jadi yang ideal seperti ini, yang ideal. Jadi yang paling negatif langsung RMSD-nya bagus begitu. Nah, ini kita buka Yasara. Ya, jadi kita file load other file format ya. Ini kita ambil mol-civil2 ya. Turut abjad ini GHIKLM, bukan ML ya, tapi mol2. Nah, kemudian kita ke E ya. Ke E. Nah, ini validasi 1HW9. Nah, kita load replikan. Replikannya itu simvastatin ya. Kemudian kita load yang ke-9 tadi, load mol-civil. Nah, kemudian supaya kelihatan view-nya kita bikin yang stick. Kemudian supaya agak gede, klik kanan, terus kita tarik mendekati kita. Kemudian kita hilangkan hidrogen, edit, delete hidrogen. Kemudian replikanya kita warnai ya.
replikan kita warnai misalnya apa ini namanya ungu ya. Kemudian yang redokingnya kita warnai dengan warna yang lain ya, misalnya hijau. Nah, kemudian kita hitung, kita analisis RMSD molekul. Ya. Yang atas kita klik, yang bawah kita klik. Kemudian kita hilangkan centangnya, yang bawah kita centang molekulnya, kemudian bismillah kita oke. Ya, jadi RMSD-nya 1,6346 angstrom ya, jadi valid ya, valid. Nah supaya nggak lari-lari ya, ini bisa kita simpan bentuk file save as sebagai Yasara scan. Yasara scan ya. Nah ya, Yasara scan ya. Jadi konfirmasi ke-6 ya. 1,636 ya, ini bisa kita oke. Karena saya sudah nyimpen, kita yes. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ideal seperti ini. Yang paling negatif langsung RMSD-nya di bawah 2 angstrom begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau izin, Pak? Halo? Halo, Pak. Ya, silakan. Nilai RMSD-nya cuma satu, Pak ya? Iya, nilai RMSD-nya kita karena sudah ada yang valid, kita cukup menghitung 1 aja. Tidak usah kita hitung 10, nggak perlu ya. Kita cukup menghitung 1, begitu sudah valid ya sudah. Nanti skodokingnya tadi kita jadikan sebagai acuan nanti ya. Jadi skodoking yang konfirmasi ke-6 tadi itu langsung kita pakai untuk acuan ya. Kalau misalnya nanti Pak RMSD-nya nggak di atas 2, berarti kita ambil lagi informasi yang lain. Betul. Kalau misalnya kayak kemarin, yang pertama kemarin kan terus tidak valid, terus kita coba satu-satu. Ternyata malah semuanya tidak valid. Nah, itu bisa dinaikkan jadi 20 atau 15 dulu juga bisa konfirmasi begitu. Kalau biasanya kemarin kan yang sebelumnya saya valid ya kayak ini ya. Kayak yang tanggal 31 Juli, 22 Oktober ya. Itu kan kebetulan valid ya. Oke, Pak. Ya. Yang ini yang valid ini sama ini. Nah, jadi kita di silabus itu kita akan mendesain molekul ya untuk anti COVID ya. Nah, jadi kita di pertemuan keempat itu desain molekul anti COVID bertarget main protease. Sehingga saya akan menggunakan protein dari validasi, replikan dari validasi, kita tinggal menggambar molekul kita, ligan kita. Kemudian kita running, nanti akan kita bandingkan skodocking dan posisi-posisi interaksi asam amino lewat visualisasi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan, nanti mudah-mudahan ada diskusi ya, kenapa kok saya bisa mendesain molekul seperti itu begitu ya. Jadi pertemuan keempat ini adalah desain saya namanya HPB2. Kita tempelkan ke engine yang sudah tervalidasi tadi. Jadi molekul saya itu seperti ini ya. Molekul saya ligan 2D seperti ini. Nah, ya, nanti bisa ditanyakan kenapa kok saya punya molekul seperti itu begitu ya.
Jadi ini molekulnya ini saya kasih kode HPB HPB2 HPB2 ya. Jadi kita akan bikin folder baru ya supaya untuk kita ulang HPB 2 underscore 5R 7 panggil lain sekarang tanggal 25. Nah, nanti molekul Pak Lumban juga bisa kita kerjakan di sini. Untuk HW1HW9 nanti molekulnya bisa dikirim di chat. Nah, nanti kita kerjakan bareng juga bisa karena kita di sini hanya gambar molekul, jadi preparasinya sangat simpel ya. Jadi di sini kita buka ya, kita buka molekul saya, kita buka di pertemuan keempat. Nah, HPB2 ini saya punya ligand 2D-nya di sini ya. Nah, ligand 2D. Nah, ini molekul saya. Nah, nanti bisa ditanyakan kenapa kok saya mendesain molekul ini. Molekul ini ligand 2D MRV ini kan sudah pH-nya sudah 7,4 ya. Jadi caranya digambar terus dibuat pH terus dalam bentuk ligand 2D MRV. Nah, ini akan kita buat ligand MOL2 dengan cara tool konformasi konformir ya. 10 Nah, kalau molekul Pak Lumban ada di PubChem itu bagus lagi karena kita akan mengcopy canonical smile. Jadi kemungkinan salah gambar sangat kecil ya. Karena kalau gambar sendiri kemungkinan takutnya salah begitu ya. Jadi saya akan menyimpan ligand MOL2 di pertemuan keempat di sini ya. 25 Oktober. Jadi akan saya simpan sebagai ligand titik MOL2. Ya. Silakan ada feedback ya. Ya, jadi di sini kita akan menguji molekul saya. Nah, kalau Pak Lumban punya molekul bisa dichat di sini. Luteolin Pak mungkin? Bagaimana? Luteolin. Senyawa molekulnya. Oh boleh. Jadi luteolin, ya luteolin begini. Ya, begini ya. Iya Pak, benar. Baik. Jadi kalau luteolin, jadi gini. Saya akan buatkan folder dulu untuk folder kerja di sini ya. Nah, di sini akan saya buatkan folder luteolin. Luteolin kita akan dokengan ke 1HW9 ya. Nah, jadi tinggal kita mempersiapkan ligand luteolin. Caranya kita supaya tidak salah, kita akan buka di PubChem ya. Luteolin
PubChem. Nah, luteolin PubChem. Jadi kita tidak akan salah gambarnya. Masih kelihatan ya? Saya share screen. Kelihatan luteolin? Iya, Pak. Ya. Jadi luteolin ini di apa? Setiap molekul biasanya di 214 itu ada canonical smile. 214 ini canonical smile. Jadi ini kita copy, klik kanan, copy, terus kita tempelkan di sini, di margin, ya. Edit paste. Nah, jadi molekulnya udah tergambar ya. Nah, ini akan kita buat pH 7,4, protonation major, microspace 7,4, oke. Oke. Nah, ini akan kita klik kanan, save as sebagai luteolin 2D, ya, 2 dimensi. Nah, kita ke pertemuan 4, luteolin 1Hw. Nah, di sini akan kita sebut ligan 2D titik MRV. Kemudian kita save. Kemudian kita bersihkan layar. Ya, edit new clear disk. Kita panggil tadi, ligan 2D kita panggil. Pertemuan 4 ada di luteolin. Ini tadi kita panggil. Nah, ini kita jadikan 10 konformasi. Ya, jadi ini molekulnya. Ada 10 konformasi. Kemudian kita simpan. Ya, jangan lupa menaruhnya di tempat yang semestinya. Di pertemuan keempat, luteolin. Nah, ini kan akan kita simpan untuk folder mol2 ya, tripos mol2 dengan nama ligan. Huruf kecil ligan di titik mol2. Nah, sudah selesai ya. Ya, kita akan running bareng nanti ya. Nah, sekarang kita akan yang apa 5R7Y dulu, kita akan melihat validasinya yang kemarin ya. Validasinya yang kemarin adalah kita butuh softwarenya ya, butuh softwarenya dan butuh protein dan replikan ya, sehingga kita butuh CMD, butuh MING, kemudian PC5R7Y, kemudian plan, kemudian replikan, kemudian protein. Nah, ini kita copy ya, ke pertemuan 4, terus ke HPV 2. Nah, jadi bahannya protein, replikan, sama ligan sudah. CMD, PC4, PJP, MING, sama plan sudah. Yang berikutnya kita akan yang 1HW9. Ya, 1HW9 kita juga memerlukan itu ya, CMD, kemudian MING, PC1HW9, plan, kemudian protein sama replikan. Kemudian kita copy, kemudian kita ke pertemuan keempat, masuk ke luteolin 1HW9. Kita pastekan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan running ya. Double klik. Kemudian kita ketik plan, kasih, strip, mode, bind, ref underscore ligan, titik mol2,
spasi 5 spasi protein. Kemudian kita enter. Nah, kan? Nah, karena ini kita sudah punya PC apa? 1HW9, maka kita tidak perlu bikin lagi. Tinggal kita melanjutkan coding plan spasi strip mode screen PC underscore 1HW 9 .txt enter. Nah, nanti akan kita lihat ya. Jadi ini sudah running. Nanti akan kita lihat bagaimana di plan ya. Apakah lebih bagus di plan atau di Autodoc, kita lihat. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yang satunya ya. Yang molekul saya yang ini yang. Nah, ini juga kita tinggal apa? Plan coding plan spasi strip mode spasi bind ref underscore ligand titik moltu spasi 5 spasi protein moltu enter. Nah, karena kita sudah punya juga, tinggal plan spasi strip mode print pc underscore 5r 7y.txt enter. Nah ya, jadi kita harus punya ini. Ya. Nah, nanti akan kita bandingkan. Ini yang luteolin minus 59 ya. Kemarin yang ini bisa kita tengok yang apa namanya. Referennya berapa ya. Kita akan tengok 1HW Nah, jadi resultnya kemarin base rankingnya berapa ya? Ya, jadi masih jauh ya, berbeda secara bermakna. Jadi kemarin 79, yang paling bagus ya, yang paling bagus 79. Ya. 178, sementara tadi jadi memang masih jauh ya. Luteolinnya hanya 60-an ya dibanding 78 ya. Jadi memang belum bisa kalau untuk itu, untuk apa namanya, menandingin simvastatin ya, simvastatin belum bisa. Ya. Sehingga nanti asam-asam aminonya juga akan berbeda nanti, berbeda. Nah, ini molekul saya minus 89 ya. Kita lihat 5R7 IG berapa ya? 5R7Y yang valid ini. Kita tengok base rankingnya berapa. Oh, ini harus ditutup ternyata. Ini nggak bisa double. Ini harus ditutup dulu. Ya, jadi di sini skodoknya sekitar 62 ya. Kalau kita ambil rata-ratanya
Kalau kita ambil ratanya 62 ya, sekitar minus 62. Minus 62, desain saya minus 89 ya. Jadi lebih ya, lebih stabil molekul saya dibanding ligan aktifnya begitu. Nah, gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini sudah selesai punya luteolin. Bisa ketik CD result enter more pasi base ranking titik csv enter. Ya terekam, bisa kita hapus, bisa kita tutup running. Tinggal nunggu molekul saya masih yang nomor 3, ada yang minus 93. Ya, jadi ini yang hitam ini molekul saya yang sedang running. Ini adalah molekul referen ligan dari 5R7Y. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, berapa yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti nanti setelah kita pasangkan senyawa molekul uji kita, berarti nanti nilai yang diperoleh itu nilai energi ikatannya Pak, energi Gibbs gitu Pak ya? Ya, betul. Tetapi kalau dalam plan sudah bukan itu. Karena apa? Karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan ya. Jadi ini perbedaannya dengan software lain. Itu di sini kalau di plan itu skodokenya satuannya bukan energi. Karena dibagi sama bilangan yang punya satuan begitu. Kalau yang tempat lain itu energi. Jadi di Autodoc satuannya langsung energi. Di Moe langsung energi. Begitu. Ada lagi? Baik Pak, makasih. Ya, ada lagi? Nggak ada yang nanya molekul saya? Belum ada Pak. Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, pernah ada yang, oh, saya mau nanya tapi takut rahasia, Pak. Enggak rahasia. Ya, jadi memang kalau desain itu dari apa? Dari kebiasaan ya, kebiasaan. Kita nggak bisa langsung kayak orang yang hobi apa? Yang apa?
Nah, seperti orang bikin kue itu kan nggak langsung ahli ya, dari mulai bikin kue satu jenis, dua jenis, tiga jenis. Nah, sehingga terbiasa ya, sehingga kalau ada tepung di dapur sudah langsung, oh mau saya bikin kue apa gitu. Drag designer juga gitu, nggak ujuk-ujuk nggak. Saya juga bertahun-tahun ya, bertahun-tahun eh, dengan latihan ya, dengan latihan. Saya di apa? Di kampus saya punya molekul apa ya? Oh, kira-kira bisa saya bikin apa ya? Nah, kemudian dicoba aja. Oh, saya pengen bikin untuk apa? Anti COVID. Coba saya tempelkan di reseptornya, cocok enggak? Nah, gitu. Jadi coba-coba juga, cuma coba-cobanya tidak pakai biaya ya. Paling kan karena laptopnya sudah ada, nggak apa, sudah biasa dipakai kuliah. Internet juga sudah ada apa, jadi boleh dikatakan apa coba-cobanya itu gratis gitu ya. Beda dengan coba-coba zaman dulu. Coba-coba zaman dulu itu pakai modal ya. Untuk menemukan obat itu coba-coba. Coba-cobanya apa? Disintesis dulu. Oh, disintesis itu sudah modalnya udah banyak. Kalau ini enggak perlu saya sintesis. Ya. Kemudian habis disintesis diuji. Nah, ngujinya pakai bahan coba, biaya lagi, biaya dan waktu. Kalau saya kan hanya nempelkan di reseptor, tidak pakai apa biaya begitu ya. Jadi, nah nanti kalau sudah bagus baru dibiayain, dibiayain di sintesis, kemudian diuji seperti itu. Ini sudah selesai belum? Baru sampai 7 ya, baru sampai 7. 89, 90, 90, 88 ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi pertemuan kita malam ini itu adalah untuk menguji molekul ya, menguji molekul. Bisa molekul dari tanaman, bisa molekul hasil desain ya. Nah, bagaimana kalau molekul saya tadi saya tempelkan untuk sivastatin ya. Jadi kalau kita sudah validasi itu docking itu sesuatu yang yang sangat mudah begitu ya. Jadi tinggal saya di sini ya di pertemuan 4 ini saya buat folder baru ya. Jadi molekul yang untuk COVID itu coba saya tempelkan untuk itu untuk 1HB9 ya. Jadi HPB2 kemudian saya underscorekan dengan 1HW9. Ya kan? Nah, sehingga kita membutuhkan protein replikan dari validasi 1HW9 ya. Jadi saya bisa ambil dari sini. Ya, jadi sampai sini saya ambil softwarenya sekalian. CMD, Ming, PC, Plan, Protein, Replikat. Nah, kita copy, ya kita tempelkan di sini. Nah, kemudian liganya saya ambil dari HPP sini. Ini liganya kan ligan HPP2. Jadi liganya saya ambil di sini, kita copy, terus kita tempelkan di sini.
Nah, terus kita akan dongengkan. Nah, kita double klik, ya. Kita plan spasi serif mode lain spasi 5 spasi protein mol to enter, ya. Kemudian kita lanjut plan spasi serif mode screen PC underscore 1hw 9.txt enter. Nah, kita lihat interaksinya bagaimana kira-kira skor dongengnya, ya. Tadi sekitar berapa tadi yang simvastatin tadi, kita cek lagi. Simvastatin validasi 1hw. Nggak mau karena kebuka, nggak boleh double. Ya, 78 ya. Pak, maaf. Ya, silakan. Ya, boleh saya bertanya kalau misalnya itu yang Bapak bilang tadi, yang minus 79 itu yang paling stabil, itu saya masih belum mengerti ya Pak. Maksudnya gimana ya Pak? Oh iya, iya. Yang minus 79 tadi ya. Oh ini ya, ini ya. Iya Pak, maaf saya baru Pak asalnya ya. Oh iya, iya. Jadi skor dongeng itu makin minus makin stabil, ya. Jadi makin minus makin stabil. Jadi kalau ada angka-angka seperti ini, ya, itu garis bilangan, ya. Ada garis bilangan, terus ini kan berarti minus 79 yang paling negatif. Paling negatif. Nah, paling negatif itu paling stabil, ya, paling stabil, ya. Jadi kita ini angkanya itu minus, ya, minus, ya, minus. Nah ini skor dongeng kalau di tempat lain itu langsung suatu energi ikat atau energi kompleks obat reseptor. Kalau di plan ini bedanya sudah dibagi dengan suatu bilangan yang punya satuan, sehingga tidak lagi merupakan langsung energi, enggak, tapi berbanding lurus dengan energi, ya, tapi bukan energi. Jadi satuannya nggak pakai satuan di sini. Nah, sehingga dari angka-angka ini itu minus 79 kan paling negatif. Nah, sehingga ini yang akan kita pakai untuk overlapkan dengan referen ligand sebelum kita ambil untuk menghitung RMSD, begitu. Kalau rata-ratanya ini untuk uji statistik nanti. Ya, kalau yang ini untuk, soalnya kalau yang rata-rata ini nggak bisa digambar karena posenya kita nggak mungkin gambar. Tapi kalau yang 10 ini bisa kita gambar, ya. Nah, sehingga minus 79 ini juga bisa kita gambar nanti. Konformasi molekulnya seperti apa dengan energi minus 79 itu bisa, begitu. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Tadi pada saat Bapak mau mendokingkan senyawa Bapak tadi ke HMG koaredotase, Ya. Beberapa program kan di copy itu Pak saya ya. Iya, betul. Di situ ada reference ligannya. Berarti kan ligan standar itu Pak. Apakah itu harus wajib di copy juga? Iya. Karena di codingnya itu nanti kita perintahkan, berarti pada saat jadi pada saat uji molekul kita itu sama persis codingnya dengan waktu validasi. Bedanya apa? Bedanya saat validasi itu
ligan moltunya itu berasal dari ref ligan karena redoking. Pada saat uji itu ligannya dari molekul kita. Iya, Begitu. iya. Ya. Tapi Jadi pada saat kita mau menggunakan molekul Bapak tadi, ref ligannya juga di-copy, Pak. iya, ref ligan yang validasi Iya. 1HB9 ya. Iya, harus Pak Jadi itu, Pak kita, ya. oh iya harus itu harus. Dan kita nggak perlu bikin lagi. Jadi makanya jadi pada saat validasi itu nanti protein moltu dan replikan moltu itu akan kita pakai untuk menguji molekul kita. Jadi pada saat menguji itu kita cukup membuat molekul kita itu kita gambar sebagai ligan titik moltu. Nah seperti itu. Jadi itu wajib itu karena kan kita nempelkannya molekul saya kan di reseptor tadi, makanya kita kita ambil juga itu protein dan replikan. Oh iya. Begitu. Ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Ada lagi. Jadi tadi untuk 1HW9 itu ini ya. Jadi yang ini lupakan saja, yang C sampai sana itu lupakan saja. Yang kita perlukan yang ini, yang kolom pertama ini. Nah, jadi tadi 79 ini ya. 79 ini itu yang paling bagus ya. Dan RMSD-nya juga memenuhi syarat. Nah, sekarang saya lihat molekul saya kalau saya tempelkan di sini berapa nilainya? Apakah bisa sampai minus 70-an? Ini yang mana ini? Ini yang ya molekul saya tempelkan di 1H9. Ternyata ada yang minus 84 ya. Minus 80 ya, minus 78 ya. Jadi kemungkinan malah bisa sebagai untuk menyaingi simvastatin di samping untuk anti COVID ya. Nah, makanya jadi molekul itu sebenarnya banyak bisa dapat target banyak ya. Dan kita udah dikasih contoh sebenarnya sama Allah. Molekul yang namanya kurkumin itu banyak sekali dan sudah diteliti. Tinggal dosisnya bermacam-macam. Dosisnya nggak akan sama ya. Jadi bisa sebagai anti-inflamasi, ada yang antivirus, ada yang macam-macam begitu ya. Jadi kita nggak heran kalau nanti anak cucu kita itu ya lebih maju lagi nanti belajar tentang obat ya. Bahkan saya pernah baca di Intisari itu ya itu kalau kita aturan obat, pemakaian obat itu kan kita masih misalnya 3 kali sehari, 4 kali sehari gitu ya. Itu katanya suatu saat anak cucu kita itu nganggapnya jadul itu ya. Jadi pemakaian obat nggak kayak gitu katanya. Bisa jadi pemakaian obat itu gini misalnya minum obat pada saat jam sekian, jam sekian, jam sekian. Karena ada apa? Ada bioritme ya, ada bioritme. Jadi di tubuh kita ini sebenarnya kayak temperatur itu sebenarnya bisa berbeda-beda tiap jam ya. Makanya ayam itu sebenarnya ciptaan Allah itu udah dikasih perangkat sama Allah. Makanya ayam itu ada artinya dia berkokok pada jam berapa ya. Di dini hari itu ada artinya begitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah nama ilmunya itu bioritme ya, yang lebih mendalami tentang bagaimana tubuh kita itu ya seperti tekanan darah misalnya. Tekanan darah itu apakah setiap jam sama ya? Kemungkinan tidak, kemungkinan seperti itu. Ya, jadi ada pertanyaan sampai sini, nanti bisa kita lanjutkan dengan interaksi obat reseptornya. Nah, apakah molekul saya ini ada kesamaan dengan dengan simvastatin? Nah, kalau ada kesamaan interaksi asam aminonya, ya kemungkinan bisa berefek begitu ya. Begitu. Ada lagi? Ini nggak ada yang nanya, nggak tertarik untuk bertanya. Ada pertanyaan lagi?
Bagaimana? Ada? Ada Mbak Erisa Fitri. Mau skripsi ya? Ada Mas Abidin. Ada Mbak Dwi. Ini yang mahasiswa saya tadi praktikum kelihatannya nggak ada yang hadir ya. Saya tawarin ikut kuliah kalau berminat. Saya yang tadi Pak. Oh ada. Siapa namanya? Saya Dwipa Pak, Dwipa Raya. Oh ya. Yang lain sibuk katanya ya. Nggak apa-apa. Ini hanya sunat kok, nggak wajib ya. Ya. Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya dengan molekul saya yang ini. Sampai ke berapa ini? Oh, masih ngitung ke 7 ya. Untuk 5R 7Y. Ya, ini ya silakan. Pak, kayak seperti yang tadi Pak, misalnya ternyata molekul Bapak tadi ketika disandingkan atau didokingkan dengan HMG koaretase reseptor tadi itu ternyata punya potensi gitu Pak. Misalnya itu lebih rendah daripada simvastatin. Iya Pak kan? Lebih stabil Mas. Ya, lebih minus Mas. Ya, terus? Atau ini misalnya lebih positif lah atau lebih kurang stabil gitu Pak ya dibanding itu. Tapi misalnya tadi itu minus 77 yang ligan referensinya atau natif ligannya, sedangkan molekul Bapak misalnya 70 misalnya Pak, minus 70 sorry. Minus 70 berarti lebih positif Pak ya. Ini ya. Kalau kita ingin supaya lebih baik dari natif ligannya, mungkin nggak kita lakukan modifikasi strukturnya gitu Pak? Sangat mungkin. Menggunakan software ini Pak? Jadi kelihatannya mungkin harus di HKSA. Jadi kita masukin gugus-gugus di kerangkanya itu. Terus kita pakai model HKSA, nanti kita ketemu persamaan garis. Dari persamaan garis itu terus kita desain molekul. Ya, karena kita kan ingin memodifikasi dari molekul asal kan, bukan pengen molekul yang baru ya, tetap masih ada kaitannya dengan molekul asal, sehingga pengembangannya dengan HKSA. Dengan HKSA kita dan HKSA-nya itu tapi sudah kita modif. Jadi HKSA-nya kan mungkin sudah pernah belajar ya HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Nah biasanya kan database-nya itu kan molekul yang sudah diketahui elusidasinya, kemudian sudah diketahui ED50 atau IC50 kan begitu. Tapi dalam hal ini kita akan memodifikasi molekulnya tidak perlu kita sintesis, tapi kita gambar. Nah, kita gambar untuk kita dokengkan, sehingga nanti hubungan kuantitatif struktur aktivitasnya itu dalam bentuk skor doking. Nah, sehingga nanti bisa kita desain molekul molekul yang bagus itu seperti apa, kemudian kita konfirmasi dengan docking. Setelah kita konfirmasi dengan docking, kalau lebih bagus tentu pembuktiannya dengan kita sintesis dan kita lanjutkan dengan uji in vitro atau in vivo seperti itu. Bisa ya. Bisa berarti maksudnya gini Pak, ketika dia lebih positif, kita berikan HKSA tadi, berarti kan kita harus punya pertimbangan dengan interaksinya yang mana yang harus saya modifikasi gitu Pak ya? Atau kita coba-coba saja
Atau bisa kita lihat dari hasil dockingnya ini menggunakan ini ternyata interaksinya digugus misalnya di residu asam amino nomor sekian sehingga yang harus kita modifikasi seperti ini. Ada nggak acuannya gitu Pak? Enggak kan? Kalau yang sudah saya lakukan itu ya itu dengan HKSA tadi. Dengan Oke, sahabat HKSA ya. kita masukin gugus-gugus ya. Pernah nggak ya? Ya yang mungkin yang kemarin saya kasih contoh punya Pak Marsi Santoso itu ya. Modelnya seperti itu. Tapi yang modifikasi ya. Kalau yang kemarin itu kan asli ya. Jadi yang saya kasih contoh di kuliah pertama itu kan HKSA yang dari Pak Mardi itu kan 7 molekul itu kan disintesis beneran, kemudian diuji beneran. Kalau ini enggak, kalau ini digambar, kemudian kita dockingkan, kemudian nanti dapat persamaan garis untuk mendesain. Dan itu sudah pernah kami lakukan. Jadi ceritanya ada Bu Mulyani ya, itu dosen, akhirnya jadi teman gitu ya. Jadi dia itu mengisolasi 2 molekul. Kebetulan 2 molekul itu kerangkanya sama, jadi tanaman kan begitu. Terus diuji untuk anti kanker, kanker payudara waktu itu dengan sel lain ya. Nah setelah itu diketahui, oh kok kurang poten ya, kurang poten. Nah bagaimana memodifikasi temuan tadi supaya menjadi lebih bagus? Nah itu kita apa? Kita modifikasi molekul dengan memasukkan gugus-gugus dan yang simple, maksudnya reaksinya yang sederhana. Waktu itu reaksinya yang sederhana yaitu apa? Esterifikasi. Jadi dibentuk ester gitu kan. Nah sehingga terus nanti hasil desain itu waktu itu, oh ini kayaknya kalau di apa? Karena di sana mengandung OH, kalau direaksikan dengan asam karboksilat dengan rantai sekian gitu berdasarkan hasil desain itu molekulnya kayaknya lebih bagus. Dari mana taunya? Dari skodokeng. Skodokengnya ternyata lebih stabil. Nah, terus kita buktikan. Kalau gitu kita beli asam apa karboksilat yang C-nya sekian. Kalau nggak salah waktu itu C-nya berapa ya? 12 kalau nggak salah. Nah sehingga kita reaksikan, kita elusidasi, jadilah apa struktur ester gitu kan. Nah terus kita dokengkan, kita uji dengan sel lain tadi. Nah ternyata potensinya naik gitu ya, atau SCVT-nya menjadi turun ya. Nah jadi itu sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Nanti sebenarnya ujung-ujungnya itu nanti kan ke ekonomi ya. Tapi kalau sekedar untuk jurnal itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau sekedar untuk publikasi jurnal itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kan kalau mau jadi obat benar itu yang jadi masalah karena pernah saya kemukakan kan ada yang namanya lembah kematian. Jadi ilmuwan itu kan pengennya molekul obatnya bagus. Kalau industri selain bagus bisa murah nggak gitu. Jadi walaupun bagus tapi mahal gitu industrinya ya ini lari gitu kan, itu pengalaman saya. Jadi memang nggak mudah kalau jadi obat beneran. Kalau hanya untuk apa publikasi jurnal-jurnal itu kayaknya nggak ada masalah itu begitu. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Ya, jadi ini kita lihat sudah sampai mana ini? Sudah sampai 10 ya. Jadi ditandai ini dengan kembali ke foldernya ini ya. Jadi sampai P2 kita lanjut dengan kita simpulkan CDRSA, kemudian more ranking SV. Nah, dan kita tutup. Sudah terekam nanti ya. Ini baru angka konfirmasi ke-7 kita tunggu. Nah, sambil nunggu kita bisa lihat tadi. Jadi kalau mau kita bandingkan ya. Ini kita tutup dulu. Kita akan buat daftar ya, daftar
di Excel ya, Excel. Nah, jadi kita akan lihat 5R 7Y ya, 5R. Nah, kita akan copy di sini. Validasinya akan kita copy di sini ya. Jadi validasi 5R 7Y. Nah, yang ini yang valid ini aja. Best rankingnya 2 baris ini akan kita copy, kita tutup. Jadi kemudian ini molekul saya ya, HP2. Sehingga kita akan mencari folder yang pertemuan keempat ya, yang HPP2 dengan ini. Ya. Ini sudah selesai belum tadi ya? Kayaknya belum ya. Belum selesai ternyata ya. Belum selesai. Berarti kita pindah aja sini. Kita ke yang 1HW9. 1HW9. Ya. Dengan cara yang sama. Kita akan validasi. Ya, validasi 1HW9. Base rankingnya kita copy 2 baris ini. Copy, kita tutup. Nah, kita tempel sini. Kemudian kita akan cek di sini. Nah, luteolin ya. Dan satunya adalah molekul desain saya HP. Kita akan lihat luteolinnya ya. Di pertemuan 4 luteolin. Sesal base rankingnya ada di bawah. Nah, kita akan ambil skornya saja. 10. Kemudian molekul saya HPP2 dengan 1HW9. Ini misalnya kita ambil, base ranking kita ambil, ya, baris kedua, kolom kedua maksudnya. Kodoknya kita ambil ya, kita tempel di sini. Ya, jadi kalau kita lihat rata-ratanya formula autosum average. Ya, jadi kalau dilihat dari apa, dari angka rata-ratanya itu kelihatannya molekul saya
minus 80 dengan minus 77 itu bisa kita uji T. Kayaknya ada perbedaan bermakna begitu. Nah ini juga ini ada perbedaan bermakna. Luteolin di bawah liganatif. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini baru nomor 7 ini ya. Nah, jadi ini bisa kita simpan. So, ke folder kita. Ya, kita simpan di luar saja. Nah, dalam bentuk nama spot. Oke. Nah, seperti itu. Di sini ya gitu. Nah, ya. Jadi kemarin sudah pernah saya singgung ya. Jadi ada liganatif itu yang hasilnya bagus ya. Dibiayai investor jadilah obat ya. Kayak lapatinib, diklofenak, indometasin ya, banyak lagi ya. Tapi banyak juga yang bernasibnya terhenti di protein datar bank ya. Ya, kayak apa N3 itu lebih bagus kodokinya dibanding lopinavir dan ritonavir, tapi tidak jadi obat. Ya nggak ada yang membiayai, nggak ada yang itu investor ya. Ya itu bisa jadi karena misalnya mungkin reaksi sintesnya terlalu banyak langkah misalnya, sehingga investornya wah ini nanti nggak nguntungin ini modalnya gede nanti gitu ya. Nah, contohnya seperti itu begitu. Ya, masih 7, 8, ada yang minus 90 ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi ya Pak, saya mohon doa restunya ya. Siapa tahu doa restu dari peserta ini yang dikabulkan ya. Jadi sesuai di profil itu, mengapa harus paracetamol ya. Jadi saya sudah presentasi di depan Direktur Kimia Farma dan jajarannya dan para pejabat UGM, kelihatannya mereka tertarik ya. Jadi katanya mau kita tindak lanjuti ya. Jujur saya mengatakan bahwa saya nggak punya tim, jadi kalau tertarik ya silahkan bentuk tim ya. Saya nggak mau juga jadi manajer kalau ada proyek ya. Jadi silahkan kalau tertarik gitu, dan kelihatannya UGM menyanggupi ya. Pak Hari nggak usah direpotkan dengan laporan keuangan dengan macam-macam. Ya kalau mau ya mari kita berusaha sama-sama ya, supaya dari farmasi Indonesia ini ada sumbangannya untuk penemuan obat. Masa sih dari 300 prodi tidak ada satupun temuan dari Indonesia? Apa kita nggak mampu ya? Harusnya mampu, harusnya bisa. Nah, saya nggak tahu kenapa kok sampai sekarang belum ada temuan. Ya, karena mindsetnya selalu menemukan obat itu susah ya, susah, banyak biaya, 5 kali APBN. Siapa yang tertarik kalau 5 kali APBN ya, seperti itu.
Ada pertanyaan? Dan perlu diingatkan bahwa di PubChem itu sudah banyak molekul, sehingga kalau yang meneliti bahan alam, tolong dicek di sana ya. Jangan sampai kita udah susah-susah ternyata sudah dipatenkan malahan begitu ya. Jadi molekul-molekul dari tanaman itu biasanya sudah banyak di PubChem ya, di PubChem. Bahkan molekul saya ada di sana, tapi untungnya mereka patenkan untuk fototermografi ya, bukan untuk analgetik antipiretik. Mereka patenkan untuk anti kanker kolon. Padahal nggak berkhasiat, ya, aneh ya. Patenkan tidak berkhasiat kok dipatenkan, saking banyaknya uang ya. Supaya orang nggak neliti lagi kan, aneh ya. Ya, jadi untungnya sebagai analgetik antipiretik belum dipatenkan di sana. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau dicoba lagi, Pak Lumban atau yang lain? Molekul apa yang mungkin mau ditargetkan ke itu, ke dua ini yang sudah tervalidasi? Silakan. Izin Pak, molekul katekin mungkin Pak? Gimana? Molekul katechin. Oh boleh. Katekin, berarti kita akan, tadi saya sudah share screen, sudah. Katekin ya, katekin kita cek di sini. Nah, katekin. Minus katekin ya, minus katekin. Nah, jadi di sini ada gambarnya, daripada kita gambar ya, jadi mendingan kita langsung ke 214 canonical smile. Jadi minus katein ya, katekin. Nah, nanti canonical smile ini juga diperlukan untuk memprediksi molekul ya, memprediksi khasiat ya, khasiat. Jadi ini akan kita buat di pH 7,4, kita bentuk ligan 2D ya, ligan 2D. Kita taruh di luar dulu sambil nanti kita buatkan folder ya. Jadi kita taruh di sini dulu. Minus D MN. Kita buka lagi ligan D-nya, ligan 2D-nya. Kita buat konformasi 10. Minta lisensi kita oke, file kita save as sebagai ligan moltu ya. Jangan lupa menaruhnya di pertemuan 4 ya. Nanti akan kita buatkan folder ligan moltu. Jangan lupa ini tipe filenya adalah tripos ya, tripos moltu. moltu ya. Kita taruh di luar ya. Nah.
Kita sudah selesai. Kita akan pertemuan 4 tadi, kita akan bikin folder baru. Kita kasih minus. Kita ya, sehingga ini kita masukin dua ini. Kita akan masukin ke folder katekin. Ya. Kemudian kita 1HW9 validasinya ya. Validasinya atau dari sini juga bisa. 1HW9 ini sama, akan kita ambil CMD mie, kemudian protein dan replikan. Nah, ini kita copy, tempelkan di sini. Nah, tinggal kita running lagi, double klik kiri di CMD ya. Dan kita coding len spasi main mode bind left underscore ligand equal to spasi 5 protein. Dan kita lanjutkan lagi plan thread mode screen EC_1HW 9.txt. Kita tinggal tunggu. Oh, ini sudah selesai ya, ke 5R7Y ya, sudah selesai. Ini tinggal kita ketik cd result, enter, more, base ranking, CSV, enter. Nah, tinggal satu lagi ya, 66 ya, masih kalah. Kita isikan di sini ya. Jadi yang pertemuan keempat yang terhadap ini HPP2 yang 25 Oktober hari ini sudah selesai tadi, resultnya akan kita ambil. Base ranking kita ambil. Nah, ini ya. Kolom kedua kita ambil, kita copy, kita tutup. Nah ini. Ya, kita lihat ratanya bagaimana. Formula auto average. Ya, ternyata lumayan ya. Liga natifnya minus 62 ya, rata saya minus 90 ya. Untuk anti COVID-19 ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi katekinnya itu masih running ya. Katekinnya masih running, skornya minus 66-an. Minus 65-an. Yang tadi berapa tadi? Yang tadi itu minus 70-an ya. Jadi lebih bagus dari luteolin ya, tapi masih kalah sama liga natif. Ada lagi pertanyaan? Atau mau dicoba molekul lain? Jadi saya cukup heran kenapa di Jerman, negara yang maju itu juga belum menghasilkan obat COVID ya. Kalau menurut saya kemungkinan adalah pertama, bikin vaksin lebih mudah daripada menemukan obat gitu ya. Yang kedua, konsumen vaksin jauh lebih banyak dibanding konsumen obat, sehingga dari segi bisnisnya itu lebih menguntungkan bikin vaksin daripada bikin menemukan obat begitu. Kalau obat konsumennya orang sakit yang kena COVID, kalau vaksin yang konsumennya orang sehat. Nah, makanya sampai sekarang juga kelihatannya di dunia belum ada yang menemukan untuk anti COVID. Ya mungkin biaya produksinya mahal, tidak sebanding dengan keuntungannya. Ada pertanyaan, pernyataan, sharing ya, mungkin punya pengalaman. Jadi kita berbagi ilmu ya. Saya banyak dapat ilmu dari peserta ya. Ya, contohnya pada saat itu dulu ya, pada saat masih software Pendrive Linux ya. Jadi itu basicnya kan Linux ya. Nah, ada yang peserta yang lebih pintar dari saya Linuxnya, sehingga pada saat saya ngetik coding di atas 10 baris itu kan lumayan ya, ngetiknya kan harus teliti dan sebagainya. Ternyata ada yang ngajarin saya, Pak, nggak usah diketik Pak, itu kalau Bapak pernah mendokeng, cukup Bapak pencet panah atas dan panah bawah, nanti sudah ada ketikan Bapak. Bapak tinggal apalagi kalau sudah pernah dokeng dan benar, ya sehingga sehingga tinggal Bapak pencet saja panah atas, nanti dicari sesuai dengan yang Bapak kehendakin. Kalau sesuai langsung enter, jadi enak sekali ya. Jadi yang tadinya saya harus ngetik banyak-banyak itu tinggal pencet enter, pencet enter, pencet enter. Jadi nah contohnya seperti itu. Jadi itu bedanya. Kalau kita sharing ilmu itu kita bukan ilmu kita berkurang, malah bertambah dapat dari peserta begitu. Dan masih banyak lagi yang saya dapat begitu. Dari pertanyaan misalnya terilhami, bagaimana kalau dua molekul nempel di satu reseptor. Nah, jadi PR saya, sehingga akhirnya saya mengetahui ya bagaimana menempelkan dua obat atau lebih dalam satu target ya. Dan itu ternyata di luar negeri sudah ada softwarenya, tapi berbayar. Kalau sama saya gratis ya, gratis. Jadi kayak seperti ini misalnya bisa kita dokeng kombinasi. Bagaimana kalau luteolin dan katekin itu kalau digabung? Bagaimana kalau dua digabung, tempelkan di reseptor yang sama tadi, 1HW9. Menguntungkan enggak? Sinergis enggak? Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya.
bisa dilakukan. Sehingga kalau karena di sini banyak waktu ya, karena di sini banyak waktu bisa saya contohkan di sini. Ya, jadi misalnya di sini, nah W9. Tadi katekin udah ya, jadi ini kita sedang jalan ya, jadi katekin coba katekin akan kita jadi katekin akan kita coba di sini. Tadi minus. Kok jadi M2? Nggak mau ya. Nggak mau juga. Ya, kalau nggak mau katekin, nah kita coba. Oh, sudah selesai. Jadi ini kita ketik CD result, enter more less ranking. Nah, sehingga ini bisa kita ya. Ketekin result, ya, base ranking. Nah, di sini kelihatan ya, di sini kelihatan bahwa luteolin minus 60, katekin minus 66, HP minus 80 ya. Jadi kalau HPP2 ini sendirian sudah bisa ngalahin ini ya. Nah, bagaimana kalau dua ini kita gabung, kita kombinasi? Bisa nggak ngalahkan? Nah, iya. Jadi kalau dilihat dari energinya itu urut-urutan nempel ke ini, ke reseptor ya, itu bisa kita pakai sunatullah ya, sunatullah. Jadi suatu reaktan itu kalau ada dua reaktan ya, itu yang nempel dulu yang lebih reaktif atau yang kurang reaktif. Biasanya yang reaktif dulu, Pak ya. Gimana? Biasanya yang reaktif dulu. Betul ya. Jadi itu sunatullah ya. Jadi kita memakai hukum-hukum yang udah jelas, hukum Allah. Nah, kita lihat ini. Luteolin sama katekin ya. Dari energinya itu ya, dari energi ini itu sebenarnya yang lebih reaktif yang mana?
yang katekin atau luteolin. Ini dari segi, kalau stabilnya itu stabil yang ini kan, katekin. Kalau stabilnya, yang saya tanyakan reaktif mana? Reaktif luteolin atau katekin? Luteolin ya, Pak. Luteolin ya. Ya, karena ini yang stabil kan ini, lawan stabil kan tidak stabil, yang tidak stabil kan ini. Berarti ini reaktif ya. Ya. Jadi dalam docking kombinasi itu yang nempel dulu itu yang reaktif. Ya. Sehingga kalau kita dengan notifikasi itu berarti nanti yang nempel dulu itu luteolin, berarti katekinnya belakang, sehingga penamaannya gini, berarti penamanya katekin ya, terus luteolin ke 1HW9. Jadi ini penulisan ini punya makna ya. Ini sekalian saya ajarin docking kombinasi, bonusnya. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya reseptor 1HW9 ya, yang aslinya itu kan di sana tadi simvastatin ya. Nah, ini nggak pakai simvastatin. Bagaimana kalau 1HW9 itu ditempelin luteolin sama katekin? Nempelnya luteolin dulu. Kenapa luteolin? Karena hasil docking masing-masing itu menunjukkan luteolin lebih aktif dibanding katekin, karena katekin lebih stabil. Nah, sehingga dockingnya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga ini bisa kita asumsikan ya, katekin ini sebagai ligan. Ya, katekin sebagai ligan, terus proteinnya adalah 1HW9 yang sudah ditempeli dengan luteolin. Nah, luteolin yang mana yang nempel di sini adalah luteolin yang ini, yang paling stabil di sini yang mana? Nah, jadi nanti di sini ada luteolin yang paling stabil. Nanti juga untuk membuat visualisasi ya. Jika kita ke folder luteolin ya. Nah, luteolin di sini kita lihat yang paling stabil yang konformasi berapa dari base ranking. Ya, jadi yang di sini itu yang konformasi berapa yang paling stabil. Minus 59, 60, 61. Kayaknya yang 10 ya. Jadi konformasi 10 ini yang nanti untuk visualisasi ya. Sehingga yang 10 ini akan kita keluarkan di luteolin ya. Jadi luteolin yang 10 konformasi setelah 9. Nah ini akan kita copy, kita keluarkan. Kita sandingkan ke sini ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kita akan mendokengkan kombinasi ini. Satu reseptor didudukin sama luteolin dan katekin. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Kan kalau biasanya kalau di ekstra alam itu kan bisa lebih dari 2 molekul Pak ya. Betul. Kalau di ekstra kasar masih kan, atau ini belum isolat itu Pak ya. Itu Betul. maksimal berapa yang bisa, jumlah ligan yang bisa kita dockingkan Pak dalam satu plan ini Pak, software ini. Maksimal ligannya yang bisa kita dockingkan terhadap reseptornya Pak. Untuk kombinasi ya? Iya Pak. Untuk kombinasi. Jadi untuk kombinasi itu kayaknya bisa banyak deh. Bisa banyak ya. Cuma yang harus diingat, kombinasinya itu dalam bahan alam itu yang kira-kira mempunyai MEC. MEC-nya terlampaui ya. Jadi kalau kita misalnya ada bahan alam 15, tapi yang 10
molekul itu kadarnya sangat kecil sekali. Sehingga kalau kita dalam ekstrak itu jauh sekali kadarnya untuk mencapai minimal efek konsentrasi. Nah itu berarti kan enggak ini ya, tidak ada gunanya kalau kita dokengkan, karena faktanya dia tidak akan memberi efek begitu. Jadi dalam dokeng kombinasi itu kalau saya menyarankan itu kira-kira dalam ekstrak itu yang molekulnya yang bisa mencapai minimal efek begitu. Berarti nanti untuk urutannya juga kita hitung dulu Pak satu-satu, ini tadi skornya tadi Pak ya. Mana yang paling reaktif baru kita urutkan seperti itu. Betul, itu prosedurnya itu ya. Prosedurnya dalam dokeng kombinasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu ada kuliah tersendiri tapi dasarnya dokeng seperti ini ya. Jadi hanya bedanya apa? Bedanya masing-masing dokeng, masing-masing molekul kita dokengkan, kemudian cara mengurutkan tadi. Cara mengurutkan bagaimana menempelkan karena kita caranya masih cara lama ya. Saya belum bisa memecahkan codingnya. Kalau ahli coding harusnya bisa, tapi saya udah konsultasi belum ada yang bisa memecahkan. Jadi kalau misalnya 10 macam itu harus di satu-satu ya. Jadi misalnya tadi yang paling aktif kita tempelkan ke protein, kemudian yang kedua kita tempelkan, yang ketiga dan seterusnya. Kalau codingnya sudah ahli sebenarnya kan 1 kali coding gitu ya. Tapi saya belum bisa itu ya. Saya udah konsultasi sama dosen IT, kayak kelihatannya mereka belum bisa gitu. Waduh, belum bisa Pak. Akhirnya saya berarti harus saya jalankan dengan manual satu-satu begitu. Nah, begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sehingga di sini tadi udah selesai belum? Oh, tadi logiknya udah ya. Udah. Nah, jadi saya akan memberi akan membuat folder ya. Folder saya itu adalah sesuai dengan tadi, dengan Excel tadi ya. Nah, jadi katekin, luteolin, nah ini 1HW9. Sehingga saya akan membuat nama katekin teolin dan 1HW. Nah, di sini saya dalam dokeng kombinasi ini berarti ligannya apa? Ligannya ini akan saya running nanti. Itu ligannya katekin atau luteolin? Ligannya katekin Pak ya? Betul. Nah, ya, jadi udah paham Bapak. Sehingga katekin ini bisa kita ambil ligannya. Ligan moltunya bisa kita ambil. Kita copy, kita masukin gini. Jadi ligannya adalah katekin. Replikannya sama replikannya. Nah, replikannya simvastatin sama ya, replikannya bisa saya ambil dari sini, replikan. Nah, sekarang pertanyaannya protein. Proteinnya itu proteinnya apa ini? 1HW9 tadi Pak ya, dengan lutein. Ya, betul ya. Jadi 1HW9 dengan lutein. Nah, berarti kita akan membuat, ini kita bersihkan. Berarti kita akan ke folder ya, ke folder. Folder apa? Nah, ke folder mana? Ke folder kan ke folder luteolin atau katekin? Luteolin ya. Nah, ke folder luteolin. Jadi kita akan ngambil protein ya, protein kita ambil. Nah, proteinnya ini yang sudah di
tempeli sama luteolin. Luteolin mana yang nempelin? Ya. Luteolin yang ini, yang tadi, yang terbaik tadi, 10 tadi. Nah, jadi yang 10 tadi nempel di sini kan. Nah, nempel di sini. Jadi kalau kita ini kalau dipecat-pecat nggak apa-apa, asal jangan digerakkan ya. Nah, jadi di sini adalah protein yang sudah ditambahkan dengan yang tadi. Nah, ini akan kita anggap sebagai protein sekarang. Jadi protein yang sudah ditempelin luteolin itu akan kita namakan protein. Nah, untuk docking nanti. Nah, caranya gimana ngikatnya di sini? Jadi ini tetap tipe filenya protein dengan cara apa? Edit, join object. Kemudian kita klik entry all, oke. Kemudian proteinnya kita klik. Nah, sekarang ini akan kita simpan sebagai save as ya, add file format ya, protein ya, sebagai mol2, tipe filenya tetap mol2. Nah, terus ini akan jadi apa? Akan jadi protein dalam docking kombinasi. Ya, jadi ini pakai panah ini. Nah, dalam docking kombinasi yang ini itu sebagai protein ya. Sebagai protein mol2. Terus ini kita oke. Nah, begitu ya. Nah, jadi proteinnya sekarang untuk docking itu udah ketempelan ini. Nah, ini udah nempel dulu ini ya. Nah, ini saya dasarnya apa saya seperti ini? Dasarnya adalah kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Kenapa kok ibuprofen sama paracetamol dikombinasi? Hasil docking kombinasi ada perbedaan bermakna antara yang paling stabil yaitu ibuprofen dengan kombinasinya. Tapi tidak semua seperti itu, sehingga nanti akan kita lihat apakah kombinasi luteolin dan katekin ini bisa menghasilkan docking yang berbeda bermakna atau tidak. Kalau tidak bermakna dengan yang paling stabil berarti nggak ada gunanya. Begitu. Masih ada waktu 3 menit ya, kita running ya. Nah, sehingga kita akan butuh software tadi, CMD dan kawan-kawan. Dan PC-nya ini, PC 1HW9. Sehingga kita akan ambil CMD, Ming, PC, LAN, kita copy, kita pastekan di docking kombinasi. Nah, terus kita running. Codingnya sama, LAN, basis, strip, mode, bind, ref, underscore, ligand, mol2, auto enter. Nah, nanti akan kita lihat ada perbedaan bermakna enggak setelah dikombinasi. Kalau enggak, ya enggak ada gunanya. Mode string EC underscore 1. Error, apa ini error? Nah, mode kira-kira apa yang error ya? Could not open file protein mol2.
protein moltunya nggak bisa dibuka. Coba kenapa? Oh ini ya. Jadi tadi ada double ketik ya. Makanya dia nggak bisa dibuka. Jadi kedouble ini, moltunya kedouble. Nah, oke. Oh, nggak tahu kenapa? Karena tadi sudah ada outputnya, tidak ada result ya. Jadi ini kita hapus. Nah, kita udah jalan sekarang ya. Ada pertanyaan sampai sini sambil nunggu running ya? Ya mungkin nanti kita tutup. Kalau cepat runningnya kita nunggu running. Kalau terlalu lama ya nanti kita tutup. Demikian. Mudah-mudahan keluar angka walaupun nggak semua sebagai gambaran begitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa ada perbedaan bermana nggak antara ini ya? Oh, kelihatannya tidak ya. Jadi base score-nya tetap minus 66 ya. Jadi ya, jadi minus 66. Jadi katekin. Jadi harusnya bisa melampaui katekin, misalnya menjadi minus 70 ya, walaupun belum bisa menyamai liga natif. Ya, begitu. Jadi ini masih 66 ya, sehingga kemungkinan tidak kombinasinya tidak ini ya, tidak bisa meningkatkan potensinya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau Pak izin, kalau seperti itu yang kombinasi tadi itu kan berarti luteulinnya sudah menduduki binding site-nya dengan reseptornya gitu Pak, sehingga luteulinnya juga nggak bisa berikatan lagi gitu Pak. Bisa. 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 Oh gitu Jadi Pak ya. ya bisa. Jadi nanti kalau kita visualisasi ya, visualisasi itu satu atom itu bisa berinteraksi dengan lebih dari satu atom begitu. Nanti pas visualisasi kita akan melihat bahwa dalam interaksi obat reseptor itu satu atom itu tidak mesti harus berinteraksi dengan satu atom. Bisa lebih dari satu begitu. Sehingga yang sudah didudukin sama Luteolin. itu masih bisa didudukin begitu ya. Begitu ya. Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, rata-rata 6665 ya, jadi tidak bisa dikombinasi atau tidak itu secara ekonomi merugikan karena kita memakai 2 molekul tapi hasilnya sama dengan 1 molekul sehingga seperti ini analisisnya ya. Jadi sebenarnya dan itu mungkin bisa dibuktikan, artinya secara komputasi kayak paracetamol dengan ibuprofen itu secara komputasi kita bisa menjelaskan kenapa kok ada industri yang menggabungkan sehingga bisa menurunkan dosisnya. Nah, kalau dosisnya turun paracetamol berarti resiko efek samping hepatotoksik juga turun begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena bahannya juga sudah sesuai dengan target ya, sudah tercapai begitu ya. Sehingga untuk selanjutnya kita mungkin akan visualisasi dan kita sesuaikan dengan silabusnya begitu. Ada pertanyaan? Pernyataan? Baik, kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup kuliah malam ini.
Ada pertanyaan Pak Luban atau yang lain? Mas siapa kemarin? Yang satunya yang S3, Mas? Jimmy, Pak. Iya, ada Mas Jimmy. Saya nggak monitor kayaknya. Oh iya. Baik, kalau gitu bisa kita tutup? Iya, Pak. Udah setengah. Waktunya juga sudah pas ini, Pak ya. Ya. Baik, kalau gitu alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya ya. Yang tidak hadir juga terima kasih. Nanti kita kirim videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.